Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Akhwati billah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Di kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang akan dilontarkan oleh syaitan, atau itu menjadi siasat bagi syaitan untuk menyesatkan para wanita, khususnya kaum muslimah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kita harus benar-benar tahu bahwa permusuhan syaitan itu memang sudah muncul dari sejak saat syaitan hasad terhadap kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan khusus untuk Nabi Adam alaihi salam. Pertama, Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya. Kemudian Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Adam alaihi salam. Malaikat tidak, jin tidak. Kemudian, bahkan kemudian malaikat dan juga jin diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, lalu saat itulah iblis tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sejak saat itu iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi sumpahnya adalah sebagaimana bisa kita baca di surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Allah Taala berfirman, "La aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Sungguh aku akan halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, kalau ibu-ibu yang pernah belajar tentang tata bahasa Arab ya, atau belajar nahwu, di kata la aq'udanna di sana mengandung yang pertama lam. Lamnya lamu taukid, kemudian diakhiri dengan nun taukid lagi. Yang kedua ini dalam bahasa Arab maknanya adalah penguatan makna, artinya benar-benar. Ya, benar-benar dia akan berusaha mati-matian dengan isi sumpahnya, yaitu menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanan, dari arah kiri, dan engkau akan dapati tidak banyak dari mereka yang bersyukur atas nikmat yang engkau berikan. Nah, ini ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sumpah yang disampaikan oleh iblis di hadapan Allah Ta'ala untuk merusak Adam dan anak keturunannya. Makanya di surat Fatir ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia benar-benar sebagai musuh. Sesungguhnya dia akan mengajak orang-orang yang terpedaya dengan godaannya agar mereka ini semua menjadi penduduk neraka. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemberitahuan kepada kita manusia bahwasanya syaitan itu adalah musuh bagi manusia, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Berperilakulah sebagaimana seseorang menghadapi musuh. Artinya akan terjadi saling menyerang, akan terjadi saling beradu strategi dalam memenangkan pertarungan, akan terjadi di sana saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Maka beginilah perilaku yang harus terjadi antara manusia dengan syaitan.
Jangan malah menjadikannya sebagai kawan. Justru malah melakukan atau menjadikan apa yang dia sampaikan dituruti, apa yang dia ajak dituruti. Sehingga ini tadi menjadikan syaitan malah menjadi teman, menjadi kawan dalam kehidupan sehari-harinya. Melenceng dari peringatan Allah Ta'ala, maka artinya juga akan melencenglah dia dari tujuan hidupnya. Maka setelah kita sadar seperti ini, bahwasanya syaitan itu adalah musuh bagi manusia, maka kita harus berperilaku sebagaimana seorang musuh. Karena apa? Yang dia tuju adalah untuk menjadikan liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan ini ingin anak keturunan Adam ini bersamanya di dalam neraka. Itu tujuannya. Ya, itu tujuannya. Dia tidak mau ambil urusan yang lainnya. Dia tidak naik pangkat di sisi Allah Ta'ala. Bahkan dia pun tidak akan selamat lagi dari neraka. Itu sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala. Tapi dia punya satu tujuan, yaitu menyesatkan manusia sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Maka dalam level hasad, dalam level kalau kita bersifat hasad, ini level yang tertinggi. Level hasad yang paling buruk itu seperti ini. Yang modelnya begitu. Dia ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, tapi dia sendiri tidak menginginkan nikmat itu. Itulah iblis. Dia hasad kepada Adam alaihissalam dengan kemuliaan seperti itu, tapi bukan berarti dia berusaha menghilangkan nikmat itu lalu dia ingin ambil nikmatnya, tidak. Kalau yang normal-normalnya adalah kenapa dia hasad? Dia ingin ambil nikmat yang ada pada orang lain. Ya walaupun ini buruk, tapi yang lebih buruk ini seperti iblis kayak begini. Gak peduli apapun yang terjadi, pokoknya dia harus sengsara. Kau mau ambil yang ada sama dia? Gak ada. Aku gak ada keinginan mau ngambil ada yang ada pada dirinya. Tapi yang aku inginkan adalah dia pokoknya sengsara. Ini hasad yang paling buruk. Ya, seperti itulah hasadnya iblis kepada Adam dan anak keturunannya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang harus benar-benar kita sadari. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana qa'ada li bani Adam bi atraqihi." Sungguh syaitan itu akan senantiasa siap di setiap jalan untuk menghalangi manusia. Setiap kali manusia berkeinginan melakukan kebaikan, maka di sana akan ada syaitan yang akan terus menghalanginya, akan terus berusaha menggagalkan perbuatan itu sampai sekecil-kecilnya. Makanya kalau kita baca kitab Talbis Iblis, ya, kita akan dapati di sana runtutan bagaimana syaitan itu melancarkan godaan-godaannya dan apa tujuannya, dan bagaimana cara menghiasinya agar manusia tidak menyadari bahwasanya dia sudah masuk di dalam perangkap syaitan. Ya, karena tidak memiliki ilmu sehingga dia tidak sadar sebenarnya sudah berada di dalam perangkap syaitan. Nah ini ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita tidak berpikir, tidak kemudian mengatakan bahwa yang tergoda oleh syaitan adalah orang-orang yang nampak secara zahir melakukan maksiat. Itulah orang-orang yang tergoda oleh syaitan. Yang benar tidak. Sekalipun sedang dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka tidak pernah lepas dari godaan syaitan. Kita saja nih tadi berangkat dari rumah kemari, yakin satu pun di antara kita tidak ada yang luput bahwasanya ada bisikan-bisikan tertentu, ada ajakan-ajakan tertentu. Apakah tujuannya untuk merubah niat? Apakah tujuannya untuk kemudian merusak perilaku, merusak amalannya, sehingga menjadikan amal itu sepertinya sudah melakukan kebaikan, padahal dia tidak melakukan apa-apa di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada nilainya. Yang dia lakukan tidak ada nilainya. Karena apa? Dia sudah terjerat dengan bisikan-bisikan syaitan. Begitu ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kan di surat An-Nur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya.
Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dia akan menyerunya, akan membawanya kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan dengan bentuk jamak. Artinya apa? Syaitan punya berbagai macam cara. Ya, syaitan punya berbagai macam cara untuk menaklukkan manusia. Kita bisa bayangkan ya, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an, bahwa iblis yang dahulu diperintahkan Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, sampai hari ini masih hidup atau tidak? Masih kan? Masih. Sampai hari ini dia masih hidup. Artinya dia sudah mengenal tipikal manusia dari sejak Nabi Adam tuh, nenek moyang kita, sampai yang hari ini dia sudah mengenal tek-tek bengeknya, semua sudah tahu. Ya, dalam arti lainnya, setiap kekurangan kita, setiap kelemahan kita itu sudah dikenali oleh iblis. Sudah kenal dia. Dan mungkin dia pun sudah buat SOP-nya. Kalau kau jumpain orang kayak begini, cara naklukannya begini. Ya, kau jumpai orang kayak gini, lakukan kayak begini. Jadi ketika ada bala tentaranya dikirim ke satu tempat, mereka cukup memberikan data saja. Siapa orangnya, lahir di mana, apa perilakunya. 1, 2 disebutkan, laporan, langsung keluar SOP-nya. Gini cara menghancurkannya. Udah kenal. Udah tahu iblis itu bagaimana cara merusak kita, itu sudah tahu. Nah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengan ilmu yang dimiliki oleh iblis seperti ini ya, dengan ilmu yang dimiliki oleh iblis seperti ini, maka kita itu juga perlu berilmu lebih kuat lagi. Pengetahuan harus dibalas dengan pengetahuan, harus diimbangi dengan ilmu yang jauh lebih baik lagi. Makanya Allah Ta'ala akan memberikan catatan tentang ancaman atau sumpah yang disampaikan oleh iblis seperti itu. Allah Ta'ala memberikan catatan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang tulus dalam melaksanakan ibadahnya. Ini orang-orang yang gak akan mempan dengan segala macam tipu daya iblis. Maka perlu bagi kita untuk mencari ilmu tentang ikhlas, bagaimana mengikhlaskan niat, bagaimana kemudian tulus dalam beribadah. Artinya kita perlu untuk mempelajari ilmu tauhid, ilmu tentang mengimani Allah Ta'ala, ilmu tentang mengimani hari kiamat, tentang hari pembalasan, dan rukun iman yang 6 itu perlu untuk kita dalamin. Karena di situ akan mendapatkan siraman di hati kita bagaimana kemudian menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Para sahabat kenapa levelnya sampai seperti itu dalam beramal? Ya, para sahabat sampai dikatakan Umar bin Khattab itu kalau berjalan di satu tempat atau di satu jalan, maka syaitan akan lebih memilih lewat dari jalan yang lainnya dibanding harus berpapasan dengan Umar bin Khattab. Padahal belum tentu Umar bin Khattab melihatnya. Belum tentu bisa melihatnya. Tapi setan lebih milih minggir. Kalau kita bukan hanya papasan, dari rumah udah bareng mungkin kan, udah gandengan. Naik sepeda motor udah di belakang dia itu. Naik mobil udah bonceng 5 kita dalam mobil. Bisa jadi seperti itu kalau kita. Karena itu. Kenapa bisa demikian para sahabat? Ya kita bisa ketahui. Nabi SAW mengajarkan kepada mereka tentang keimanan itu tidak sebentar. Tidak sebentar. Perintah sholat turun kapan? Hah? Perintah sholat 5 waktu lah. Perintah sholat 5 waktu, betul. Waktu peristiwa Isra Mi'raj. Tahun keberapa sejak Nabi SAW diangkat Nabi? 10 kenabian, betul. Artinya sebelum itu? Nah, sebelum itu kan belum ada perintah sholat 5 waktu. Mereka melakukan sholat, benar ya kan? Mereka melakukan sholat, yaitu di waktu malam. Atau dalam pendapat lain mengatakan di pagi dan petang saja. Namun 5 waktu itu belum. Jadi ngapain selama 10 tahun? Puasa sudah ada?
Perintahnya belum. Zakat apalagi. Berperang, wah jauh, belum lagi. Apalagi perintahnya waktu itu tidak ada. Jauh, belum lagi turun perintah. Khamar misalnya, belum lagi. Belum ada. Jadi murni selama 10 tahun itu paling tidak kita ambil kesimpulan, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat tentang iman. Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat tentang bagaimana menguatkan hati para sahabat. Menyiapkan hatinya dulu. Menyiapkan imannya yang ada dalam hati itu. Sehingga di kemudian hari, kalau turun perintah, kalau turun larangan, maka hatinya sudah kuat. Hatinya sudah kokoh untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kita kenapa kalau misalnya ada perintah, lalu bawaannya mau cari keringanan, lalu bawaannya selalu cari alasan, udzur syar'i dan lain sebagainya. Cari ini dan itu. Kalau ada larangan, maka yang dicari-cari adalah mana tahu ada pendapat yang lain, mana tahu ada ulama yang punya pendapat berbeda, terus saja cari titik-titik yang ingin pada intinya dia memperturutkan hawa nafsunya. Nah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an disebab apa? Karena imannya kurang. Imannya kurang. Para sahabat tidak ada ketika mereka diturunkan ayat perintah ataupun larangan. Kemudian ada istilah tawar-menawar kepada Nabi SAW. Bahkan mereka sudah tidak kenal istilah wajib dan sunnah itu nggak kenal. Ada istilah sunnah dan wajib. Ini perintahnya hukumnya sunnah, ini peruntuknya hukumnya wajib. Nggak kenal para sahabat itu. Dan mereka juga nggak kenal ada istilahnya haram dan makruh, itu nggak ada. Ini hukumnya haram, berarti harus ditinggalin. Ini hukumnya makruh, berarti masih boleh, gitu kan. Itu kan pikiran kita sekarang. Yang dikenal oleh para sahabat waktu itu hanya ini bentuknya perintah berarti harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Ini bentuknya larangan berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Itu aja yang mereka kenal. Jadi belum ada dirumuskan hukum fikihnya, apalagi khilaf-khilafan nggak ada di zaman itu. Ya, murni mereka ikuti mana yang perintah, mana yang larangan. Itu saja yang mereka pilah dari firman Allah Ta'ala. Sesederhana itu mereka dahulu. Begitu ya, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kemudian juga kita tahu kenapa Allah Ta'ala banyak menceritakan kisah Nabi Adam yang kemudian akhirnya terusir dari surga di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Agar jadi pelajaran untuk kita anak keturunannya. Ya, bahasa ringannya mungkin mengatakan bapakmu aja yang dulu kuciptakan langsung dengan tanganku, yang aku berikan ilmu begitu banyak, itu aja tergelincir dibuat oleh syaitan. Padahal larangannya kan simpel kan? Cuma menjauhi sebuah pohon di surga. Jangan deketin. Satu aja tuh. Emang pohon ada berapa di surga? Banyak. Di surga banyak pepohonan yang lainnya. Allah Ta'ala cuma minta kepada Nabi Adam dan Hawa, jangan dekati satu pohon ini. Selesai. Itu aja aturannya. Itu pun diambil. Larangannya cuma satu. Itu pun diambil. Apalagi banyak larangannya. Kita lah kalau sekarang, mana yang lebih banyak? Ya, yang dibolehkan atau yang dilarang? Makanan lah saja. Yang haram atau yang halal? Ya, lebih banyak yang halal kan? Lebih banyak yang halal daripada yang haram. Itu pun dicicipnya juga. Penasaran, dicicip juga. Ya kan? Begitu ya, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallah. Maka ini harus jadi pelajaran bagi kita bahwasanya memang harus kuat-kuat kita. Harus persiapkan dengan ilmu yang kokoh, harus dipersiapkan dengan doa yang terus-terusan minta kepada Allah Ta'ala agar rencana-rencana syaitan, tipu daya syaitan yang dilancarkan kepada kita, itu kita mampu untuk menangkisnya. Punya kita cara untuk menangkisnya. Begitu ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kemudian kita masuk apa saja sebenarnya hal-hal yang khusus kepada wanita yang dilancarkan oleh syaitan ini. Nah, sebelum masuk ke situ kita coba bahas dulu. Kita coba analisa dulu inti kelemahan wanita itu di mana?
Yang jawab wanita lah. Apa inti kelemahannya? Ibu-ibu, apa inti kelemahannya sehingga sering terjerumus dalam dosa? Godaan ya pasti. Apa kira-kira? Dari karakter, dari sifat. Harta. Apa lagi? Apa kira-kira? Kelemahan ya. Saya bicara kelemahan ini. Kelemahannya titiknya di mana? Lisan. Lisannya. Ada hal yang disebutkan bahwasanya kelemahan bagi wanita yang sebenarnya itu bukan kelemahan secara mutlak, tapi itu adalah sebuah karakter yang Allah Ta'ala jadikan menjadi karakter dasar seorang wanita. Namun itulah menjadi titik di mana syaitan mengetahui kelebihan ini punya titik lemahnya, yaitu bahwasanya perempuan itu dominan perasaannya. Perempuan itu dominan perasaannya mengalahkan akalnya. Mengalahkan akalnya. Kalau laki-laki kan sebaliknya. Laki-laki lebih dominan akalnya, perasaannya yang tipis. Nah gitu. Kurang bisa ngerasain lah. Orang sedih dia nggak, orang senang dia nggak ngerti gitu kan. Minta dia apa nggak ngerti itu. Itu laki-laki memang begitu. Mainnya akal, logikanya lebih kuat. Ini secara umum ya, secara umum seperti itu. Jadi perempuan itu karena sebenarnya kenapa Allah Ta'ala berikan perasaan lebih kuat, memang tugasnya itu membutuhkan dia punya rasa itu lebih besar, agar dia menjadi titik untuk mencurahkan kasih sayang, untuk mengajarkan kasih sayang kepada anak-anaknya, untuk mencurahkan kasih sayang kepada suaminya, agar kekurangan-kekurangan yang ada pada diri seorang laki-laki sebagai suaminya itu bisa dipenuhi oleh istrinya. Kemudian anak-anaknya yang butuh pembelajaran tentang rasa kasih sayang itu dari uminya, dari ibunya, gitu. Dengan kelembutan inilah kemudian dia bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada pasangan ataupun kepada anak-anaknya. Namun ternyata ini punya sisi kelemahan. Karena dominan perasaan inilah kemudian syaitan bermain dengan perasaan ini. Sehingga sering gara-gara perasaan yang lebih dominan ini menimbulkan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Begitu ya ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Baik. Di antara yang dilancarkan oleh syaitan untuk menggoda para wanita adalah dia akan digoda untuk mengumbar aurat. Ini kita masukkan nomor 1 saja, karena ini yang banyak sekali terjadi. Ya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini fitnahnya yang paling besar adalah fitnah wanita, ya, fitnah perempuan. Yang bagi laki-laki ya, bagi laki-laki bagi laki-laki ujian yang paling berat itu adalah ujian menghadapi wanita. Ya, salah satunya ini dari sisi wanita itu akan tergoda oleh syaitan untuk membuka auratnya. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tahu bahwasanya ke belakang ini propaganda yang muncul, ya, godaan-godaan yang muncul, ya, yang mengatasnamakan hak asasi manusia, yang mengatasnamakan emansipasi wanita lah, yang mengatasnamakan modernisasi lah. Intinya adalah ingin membuka aurat wanita. Ingin menjadikan wanita itu keluar dari tempat yang paling aman. Membuat wanita itu sebuah objek, karena mereka tahu dengan hancurnya wanita, hancurlah generasi. Dengan hancurnya generasi, hancurlah agama itu. Begitu ya ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Maka ini yang harus kita sadari ya, bahwa memang inilah keinginan dari syaitan untuk menjatuhkan para wanita. Diajak mereka untuk membuka auratnya.
Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Dari sejak Nabi Adam, ya. Kalau kita perhatikan misalnya di surat Al-A'raf ayat 27, ya. Di sana kita bisa akan dapati sebenarnya fitrah manusia itu ingin menutupi auratnya. Itu fitrahnya sebenarnya. Malu kalau auratnya terlihat oleh orang lain. Itu sebenarnya fitrah kita. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 27 itu, Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, janganlah sampai syaitan itu menipu kalian sebagaimana dahulu ayah ibu kalian itu keluar dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Yang dengan sebab itu terbukalah pakaian keduanya sehingga melihat aurat yang ada di antara keduanya. Ini memang keinginan syaitan. Hingga akhirnya tubuh manusia itu terbuka. Nah, di surat Toha ayat 121 Allah Ta'ala berfirman, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Disebabkan pakaian mereka yang terbuka begitu, maka mereka pun mencari daun-daunan untuk menutupi anggota tubuhnya. Nah, ini dari ayat ini kita bisa ambil faedah bahwa memang sudah menjadi fitrah manusia itu sebenarnya menutup auratnya. Wanita menutup seluruh badannya dan laki-laki menutup paling minimal adalah dari pusar ke lututnya. Itu memang sudah menjadi fitrah. Itu sudah menjadi fitrah. Lalu kemudian dengan tipu daya syaitan, ya, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, itu yang terjadi. Kemudian manusia tidak, atau manusia ini kehilangan rasa malunya, kehilangan fitrahnya yang ingin menutupi auratnya. Nah, begitu ya, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tahulah, tidak ada seorang wanita pun pertama kali membuka auratnya itu dengan sukarela. Itu nggak ada. Nggak ada. Ya mungkin ya. Kalau ingat-ingat diri sendiri aja. Waktu dulu misalnya kan. Pertama kali keluar, misalnya mulai pakai rok yang pendek, pakai yang itu, ada nggak pertama kali itu risih? Pasti risih. Pasti risih. Awal-awalnya ya. Saya nggak bicara ketika sudah menjadi kebiasaan. Ya, kalau yang udah menjadi kebiasaan, kecil kurang kecil, pendek kurang pendek. Tapi di awal-awal, di usianya yang ketika itu masih fitrahnya lurus, yakin ketika diarahkan untuk membuka aurat itu malu. Pasti malu. Pasti malu. Nah, itu memang adalah sifat yang Allah Ta'ala tanamkan kepada kita. Punya rasa malu terhadap hal-hal yang bisa merusak kehormatan dirinya. Kemudian ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Yang semakna dengan hal ini pula dalam membuka aurat ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua kelompok penduduk neraka yang saya belum dapati ini ada. Artinya di zaman Nabi orang seperti ini belum ada. Dua model. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah seorang yang membawa pecut kemana-mana seperti ekornya sapi, yang dia gunakan pecut itu untuk memukul orang lain. Nah, itu di zaman Nabi belum ada. Jadi orang ini kemana-mana bawa pecut, bukan untuk pamer, tidak. Memang ini untuk mukulin orang lain. Itu dulu Nabi tidak pernah melihat ada orang yang seperti itu. Yang kedua dari kalangan perempuan, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun, yaitu seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan menjauh dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhti al-ma'ilati. Rambut mereka itu seperti punuk pundak yang
seperti punuk unta yang miring. Ini belum pernah dilihat oleh Nabi SAW dahulu. Jadi sosok wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kalau kita sekarang tahu nggak ini maknanya? Tahu. Yaitu ketika seorang wanita berpakaian tapi ternyata kain yang digunakan atau bahan yang digunakan untuk pakaian tersebut tidak menutup auratnya. Apakah mungkin satu, terlalu sempit sehingga kayaknya tertutup tapi ternyata membentuk semuanya. Yang kedua, atau karena kainnya tipis atau warnanya yang tidak menutup tubuhnya sehingga kena cahaya sedikit saja sudah transparan ya gitu, sehingga terlihat. Nah ini hati-hati. Maka kau beli baju, pilihlah kain yang bagus. Ya, nggak mesti mahal. Yang pentingnya syaratnya tadi, jangan ketat dan yang longgar ya, artinya longgar, dan cari kain yang kena cahaya pun dia tidak mudah tembus. Ya, tidak mudah tembus oleh cahaya yang normal lah, tidak mesti disenterin kali gitu kan. Yang penting cahaya secara normal dia tidak tembus. Karena kan terkadang gimana? Kita kalau misalnya ada laki-laki berdiri di sisi sini, lalu ada wanita di sana. Sebelah sana adalah matahari. Lalu kena sinar matahari. Tuh yang sini kayak gimana itu? Ya kayak gitu, kayak dapat tontonan jadinya kan. Nah itu kan nggak bagus. Gitu nih kadang padahal jilbabnya besar, bajunya besar, tapi ternyata model kainnya yang seperti itu. Maka ini cobalah diperhatikan ketika memilih kain saat mau menggunakan pakaiannya. Begitu ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Ya, apakah ini tidak boleh rupanya? Apakah tidak boleh pakai pakaian yang menampakkan aurat? Boleh. Tapi di rumah aja, untuk suaminya masing-masing. Ya, baju tidur itu dibeli memang untuk tidur, bukan untuk belanja ke warung. Kan salah kan sekarang kan? Dia mau belanja ke warung, tapi yang dipakai baju tidur. Mau tidur apa mau belanja? Kan itu kan. Apalagi bajunya kayak gitu. Kan ini sudah nggak beres namanya. Kalau pakai pakaian tidur, baju tidur ya sudah untuk suaminya. Ya, untuk suaminya, jangan terbalik ya kan. Jangan terbalik. Begitu ya ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Memang terkadang munculkan begini, Ustaz. Udahlah negeri kita ini panas. Panasnya pun panas tropis, ya, bikin apa? Sumuk ya, berkeringat. Di sisi lain kami wanita harus menjaga aroma badan agar tidak tercium aroma yang busuk. Nah gimana lagi? Bajunya tebel, nutup semua, panaslah jadinya di dalam, berkeringatlah jadinya kami. Nggak boleh pula pakai parfum. Ini kan kayak ya, nggak begitu ya. Cara berpikirnya adalah kalau memang berpikirnya seperti itu, maka sepertinya adalah hal yang susah. Tapi kalau kita berpikir ini adalah yang pertama perintah Allah Ta'ala, perintah Rabb yang sangat menyayangi kita, yang sudah memberikan banyak rezeki yang baik untuk kita. Kedua, ini adalah untuk menjaga diri kita sendiri, untuk menjaga para wanita itu sendiri dari pandangan mata yang buruk, dari niat-niat orang yang berniat jahat, dan lain sebagainya. Banyak sekali faedah dari perintah Allah Ta'ala. Makanya bersabarlah. Dan itu kan juga hanya kalau keluar rumah. Kalau di rumah kan enggak. Kalau di rumah sendiri apa kayak gini bajunya? Mau tidur gitu, nyuci, masak, enggak kan? Ya enggak gini amat kan? Ini kan kalau keluar rumah aja. Resiko suruh siapa keluar rumah kan gitu. Resiko itu kenapa keluar rumah? Karena perempuan itu sebenarnya lebih baik banyak di rumah. Ini Bu, ada pernah seorang ustadz yang menyebutkan, ya, menurut ana tertarik dengan quotes-nya itu, bahwasanya hal yang paling menjadi fitnah bagi wanita di zaman ini adalah, atau hal yang paling harus kita biasakan dalam mendidik anak-anak wanita adalah membuat mereka betah di rumah. Itu yang susah sekarang. Susah membuat para wanita betah di rumah. Jadi ibu-ibu cobalah,
Kalau punya anak perempuan, ingin kebaikan untuk anak perempuan ini, coba buat dia itu betah di rumah. Harus kreatif tentunya kita memikirkan cara kan. Bisa kok Ustadz, anak-anak nggak keluar-keluar HP. Di sini makna keluar bukan hanya jasadnya saja yang keluar, tapi secara pikiran juga tetap berada dalam rumah. Kita di perempuan ini kan dianjurkan untuk lebih banyak di rumah kan karena agar tidak memandang hal-hal yang terlalu luas, melihat sesuatu yang tidak pantas, ya, mengetahui perkara-perkara yang tidak penting untuk dirinya. Ya kalau di rumah kemudian HP-nya searching ke seluruh dunia sama saja. Kalau kemudian tontonannya di televisi keliling dunia ya sama saja. Tapi ini murni, putus dari semua informasi di luar. Wah jadi orang katruk lah Ustadz, nggak tahu apa-apa. Nggak juga lah. Nggak jadi orang katruk. Kalau perempuan memang lebih banyak dominannya di rumah. Hal-hal yang perlu untuk dilakukan di rumah itu yang dibiasakan. Terkadang kenapa ibu-ibunya nggak sanggup? Ya karena ibunya sendiri nggak betah di rumah. Gimana bisa ngajarin anak-anaknya betah di rumah? Ini memang yang menjadi PR. Ya artinya bukan berarti tidak boleh keluar sama sekali. Kalau ada keperluan yang sangat urgent, yang sangat memang perlu, ya keluar aja nggak masalah. Izin yang penting sama suami. Saya mau keluar jam sekian, kembalinya jam sekian. Ya, yang penting jaga ketentuannya saat keluar rumah. Sudah selesai keperluan keluar langsung pulang lagi ke rumah. Jangan mampir-mampir kemana-mana. Pagi pergi antar anak sekolah, udah siap nganter pulang. Kan kadang begitu antar sekolah anak-anaknya nggak langsung pulang kan? Main dulu ke rumahmu yuk, itu kan. Ngopi dulu kita yuk, jalan-jalan dulu kita yuk. Cerita ngalor ngidul lagi sampai anaknya pulang sekolah. Anak pernah dapat tuh yang kayak begitu. Masya Allah itu memang pulangnya agak cepat hari itu kan. Pulangnya agak cepat. Ibu-ibu nih 2 atau 3 orang gitu kan. Nggak sadar atau gimana tuh di parkiran berdiri ngangguk. Dari mulai pergi sekolah tuh. Karena saya tahunya kan pas pergi lewat parkiran nampak. Wadah beberapa orang ibu-ibu lagi ngobrol di parkiran mobil kan. Cerita lah orang tuh. Masuk saya kan. Pas keluar mau bawa anak pulang. Ngelirik ke parkiran. Loh kok ibunya masih itu-itu lagi. Berarti dari sejak anaknya masuk sekolah sampai keluar ini masih ngobrol dia di situ. Masya Allah. Ya mungkin bahasnya dalam ya. Itu kayaknya habis 1 kitab. Ya kita husnuzon saja. Itu mungkin bahas usulul salasah mungkin, bahas tentang pembatal-pembatal keislaman mungkin, bahas tentang pelaksanaan daurah mungkin. Ya sudahlah, kita berhusnuzon saja. Ya. Ya. Tapi kan begitulah kadang-kadang. Kadang-kadang begitu. Ini yang harus diperhatikan ya. Nah ini ya ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Jadi memang bukan berarti tidak boleh berhias. Silakan berhias untuk suaminya. Bahkan kalau di zaman kita perhatikan sahabat Nabi SAW Salmanul Farisi radhiyallahu anhu ini kan dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Satu ketika Salmanul Farisi ini ingin menjenguk saudaranya. Mainlah dia ke rumah Abu Darda. Sampai di rumah dibukakan pintu oleh istrinya. Yang membuat Salmanul Farisi kaget adalah istrinya ini bentuknya acak-adul gitu kan, berantakan. Maka Salman pun bertanya, kenapa kamu kayak gini penampilannya di rumah gitu kan? Kenapa kok tidak ada berhias paling tidak rapi lah untuk suami? Sehingga kan jawabannya apa? Karena saudaramu Abu Darda sudah tidak butuh istrinya lagi lah, katakan begitu. Kenapa begitu? Ya dia kalau siang puasa, kalau malam dia qiyamul lail. Mana pernah ditengoknya saya? Ngapain saya dandan? Ngapain saya dandan? Dan seterusnya riwayatnya panjang. Yang kita garis bawahi adalah masyhur di kalangan para sahabat itu memang para istri itu berhias di rumah. Berhias di rumah. Bahkan kan dalam satu hadis Nabi SAW kan melarang para suami kalau pulang dari luar kota langsung ke rumah tanpa memberikan informasi dia sedang atau dia mau pulang. Tiba-tiba gitu kan. Langsung. Itu nggak boleh dalam Islam. Nabi SAW bersabda, "Idza qadima ahadukum lailan fala yatina ahlahu turuqan." Jika ada salah seorang kalian yang pulang mau ke rumah itu di malam hari, janganlah dia itu pulang tiba-tiba.
Jangan dia pulang tiba-tiba ketok pintu, assalamualaikum. Nah, apa tujuannya? Hatta tastahiddal maghibatu wa tamtashita asy'ita. Iya, asy'ita. Sampai ya paling tidak istrinya itu benar-benar persiapan, membersihkan diri, berbenah dulu untuk menyambut suaminya pulang. Jadi nggak boleh. Khususnya ini hadisnya berkaitan dengan malam. Ya kita kan tahu juga ibu-ibu kalau tidur malam itu kan kira-kira suaminya pulang jam 1 malam gitu kan dari luar kota, nggak tahu kalau itu suaminya ternyata ya kondisi rambut lagi kayak gimana kan. Baju yang dipakai pun baju kayak gimana, aroma badan pun mungkin kayak gimana. Ini kan nggak elok suaminya kalau pulang nampak istrinya kayak gitu kan bawaannya mau keluar kota lagi jadinya. Keluar kota lagi aja lah kalau kayak gini kan. Lebih cantik yang di luar kota rupanya. Yang gitu. Memang nggak boleh. Makanya kenapa laki-laki dilarang seperti itu pulang tiba-tiba. Maka adabnya suami itu kalau mau pulang kasih tahu dulu kepada istrinya, saya insya Allah hari ini jam sekian pesawat landing gitu kan, atau ini akan pulang jam sekian dan sekian, sehingga istrinya pun sudah persiapan. Ya tentu orang pulang dari safar itu kondisinya lagi capek ini dan itu harus disambut dengan kehangatan ya, dengan minuman hangat, dengan sambutan yang hangat, dengan nuansa yang hangat. Entah pun anak-anaknya sudah dimandiin kan, itu kan nggak seru ya kalau suami pulang rumah belum disapu, dapur masih kayak kapal pecah, anak-anak mainannya belum disusun, berantakan ke sana kemari, belum pada mandi pula. Ini kan udahlah tadi di kerjaan suntuk, di rumah makin suntuk kan, kasihan suaminya kan itu. Begitu ya ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kemudian makna kalau kita baca di surat Al-Ahzab ayat 33 yang di sana membahas tentang bertabarruj ya, bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah atau berhias seperti tingkah lakunya orang-orang jahiliyah. Di sini disebutkan bahwasanya maksudnya juga adalah seorang wanita yang suka berjalan di depan gerombolan laki-laki. Ya, normalnya ketika seorang wanita ingin berjalan, ternyata di sana ada laki-laki sedang duduk-duduk kah atau apa, dia yang terbaik adalah coba mencari jalan yang lain, jangan lewat tempat itu. Itu sebagusnya seperti itu. Atau lewat bagian belakangnya, jangan lewat depannya gitu. Tapi ya kalau memang harus lewat di depannya, nggak ada jalan lain lagi kecuali melewati itu, lewatlah dengan langkah kaki yang tegas, bukan malah lenggak-lenggot kan gitu. Nah, jadi langkah yang ini seharusnya. Dan dimaknai tabarruj di sini adalah wanita yang memang kadang sengaja lewat depan laki-laki. Sebenarnya bisa dia ambil jalan yang lain, dia lewat di situ. Sebenarnya ada ya itu tadi bisa lewat belakangnya tapi sengaja lewat depannya. Bahasanya apa? Cari perhatian gitu kan. Cari perhatian. Nah, ini dihindari ya. Ya ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallah. Karena ini makna tabarruj tadi. Makna tabarruj tadi membongkar aurat. Dan saya sampaikan juga di sini bahwa itu juga yang dimaksud para wanita suka tampil di depan laki-laki adalah wanita yang suka aktif di medsos dengan foto-fotonya. Ini termasuk, Bu. Ini termasuk. Memang nggak langsung kan ibu nampak depan laki-laki gitu kan, enggak. Tapi laki-laki itu yang mendapati medsos ibu. Wah, ibu ini ya, berapalah umurnya gitu ya. Kayaknya kan macam-macam pikiran orang kan gitu kan. Nggak usah kepikiran saya kan jelek, mana ada yang selera gitu kan. Cantik itu bentuknya itu, Bu. Kalau cantik itu kan nggak ada ukuran pastinya. Selera itu aneh. Ini kopi rasanya pahit tapi banyak yang suka kan, Bu. Bismillah. Kopi ini rasanya pahit tapi banyak yang suka. Bayarnya mahal lagi. Lebih mahal ini daripada air putih kan? Lebih mahal ini lagi daripada. Dibeli, Bu. Dibayar lagi rutin tiap hari. Begitu. Jadi masalah selera itu jangan ibu pikir tidak ada yang suka. Nggak begitu cara berpikirnya. Karena tadi itu ya, syaitan itu akan senantiasa menghiasi para wanita. Sehingga kaum laki-laki itu melihatnya seolah-olah yang biasa-biasa
menjadi sangat luar biasa. Justru sebaliknya kan, kalau sudah halal padahal luar biasa, malah menjadi biasa-biasa aja. Yang biasa apa lagi? Yang biasa apa lagi? Itu kalau sudah halal, lain lagi godaannya kan? Beda lagi godaannya. Kalau belum halal, dulu adalah kaulah bulan, kaulah bintang, ya kan? Mau hujan badai, mau terbakar, mau gunung meletus, saya akan datangi kamu. Saya akan jemput kamu. Waktu belum halal. Begitu sudah halal, nggak pernah muji-muji lagi, ya kan? Hujan kehujanan dibiarin aja. Awak pulang nggak dijemput-jemput, alasannya hujan. Itu kalau sudah halal. Tapi kalau belum halal, masya Allah kan? Ya begitu, beda lagi dia, beda lagi godaannya. Begitu ya ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu yang pertama. Yang pertama di sini adalah bahwasanya para wanita itu digoda oleh syaitan untuk mengumbar auratnya, untuk membuka auratnya. Zaman sekarang bukan hanya untuk keluar rumah, bahkan di foto-foto di media sosial itu pun termasuk sama saja mengumbar aurat kalau tidak menjaga seperlunya. Walaupun pakai cadar, Bu. Mohon maaf, saya katakan walaupun pakai cadar. Apalagi sekarang kan kabarnya sudah ada aplikasi yang bisa menanggalkan pakaian kan. Naudzubillah. Sudah ada aplikasi seperti itu. Dia penasaran sama seorang wanita, padahal dia bercadar, ada saja fotonya, itu bisa direkayasa oleh komputer. Naudzubillah kalau sampai seperti itu kan kondisi kita. Maka yang lebih aman udah, kalau mau tampil-tampil medsos, foto dinding, foto pohon, foto gelas, foto baru masak, udahlah foto itu kan. Nah, kalau itu insya Allah aman. Insya Allah aman. Jadi foto-foto alam saja. Tapi kalau foto manusia, foto pribadi, foto anak-anak, foto suami, foto, nggak usah, ya nggak usah. Itu dihindari. Karena itu tadi kita nggak tahu seperti apa efek dari foto yang kita sebarkan ini, keburukannya itu sampai di mana. Lebih pas lagi nggak punya medsos, itu lebih pas lagi. Nggak punya akun IG, nggak punya akun FB, nggak punya ini, ya udahlah sekedar nelpon sama SMS dah, itu aja. Udah balik aja ke zaman dulu kita, balik ke zaman HP lulit-lulit itu. Balik aja kita ke zaman itu. Kayaknya kalau sekedar untuk komunikasi itu sudah cukup kan, telepon-teleponan, pesan-pesan singkat, kayaknya itu udah cukup dulu. Yang sekarang ini malah entah kemana-mana jadinya gitu, entah kemana-mana. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun kadang terpedaya dengan hal itu. Kemudian berikutnya, godaan apa yang dilancarkan oleh syaitan? Godaan untuk berkarir di luar rumah. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kita tidak pungkiri banyak profesi yang dibutuhkan dari kalangan wanita. Ya kan, misalnya dokter untuk bidan, ya dokter lah secara umum untuk pasien-pasien perempuan. Kemudian contohnya juga jasa-jasa make up misalnya, kan butuh juga perempuan. Nah, ini memang kita tidak pungkiri banyak profesi yang masih dibutuhkan tenaga perempuan. Kalau ini kita tidak bahas ya, ini kita tidak terlalu masalahkan. Makanya disarankan kalau ibu-ibu ya atau akhwat sekalian ingin ambil profesi, ambillah profesi yang hanya tertutup untuk kalangan perempuan saja, sehingga interaksinya hanya dengan kaum perempuan. Ya, misalnya tadi make up pengantin misalnya untuk perempuan, kan nggak mungkin kan dipanggil untuk yang lainnya. Ya sudah kan, paling make up bagian pengantin perempuannya, pengantin laki-laki pakai make up yang laki-laki kan gitu. Kemudian bidan misalnya, kan bidan ya untuk spesialis melahirkan, mana ada pasien laki-laki datang ke bidan, ada kalau di Deli Tua sana ada. Sakit apa kok ke bidan? Padahal ya bidan paling tahunya obat demam kan, itu obat batuk ya betul, tapi kok ya agak nyelimur gitu kan. Laki-laki pula itu, ngapain kau ke bidan berobat? Kok agak aneh ku tengok. Kau ke bidan ya, di kampung-kampung masih ada begitu memang. Tapi ala kulihal kan secara umum pasiennya ibu-ibu lah kan, periksa kehamilan, mau melahirkan, itu gini. Atau menjadi guru khusus untuk murid-murid perempuan dan lain sebagainya. Cari profesi yang begini. Gitu kan. Nah, ini terkadang ini terlalu melebar atas nama emansipasi lah, atas nama hak asasi lah, segala macam, sehingga seolah-olah wanita itu berontak ingin punya karir seperti laki-laki,
Kalau laki-laki jadi presiden, kami mau jadi presiden. Kalau laki-laki ada cleaning service, kami mau cleaning service. Sampai di zaman ini sekarang apa coba yang nggak ada profesi dikerjakan laki-laki, tidak ada perempuan di sana. Sampai Masya Allah yang kita buat kadang sampai ngecor bangunan pun, ibu-ibu pun ada. Siap tenaga ibu-ibu, bahkan lembur sampai malam lagi. Kita nggak tahu lah apa sebabnya bisa sampai seperti itu. Tapi hukum asalnya perempuan itu memang di rumah. Kalau memang pendapatan suami itu sudah cukup, ya, dan belum ada kegiatan di luar yang memang lingkupnya hanya perempuan saja, ya, penghasilan yang lingkupnya nyari penghasilan tambahan yang lingkupnya perempuan saja, dan memang penghasilan suami itu cukup, sudahlah, nggak usah memaksakan diri, ya kan? Cari memang kalau mau bekerja cari pekerjaan yang lingkupnya hanya perempuan, customernya hanya perempuan, itu aman insya Allah. Jangan yang umum itu, misalnya apa katanya? Apalagi jadi ojek online, aduh, kasihan lah masa perempuan jadi ojek online, penumpangnya laki-laki pula, itu gimana? Gitu, repot nanti. Jadi cari yang seperti itu. Kalau memang sudah cukup di rumah saja sudah. Adapun karir di luar, kalau memang mau cari yang lingkupnya perempuan saja. Nah ini karena begitu, syaitan akan menggoda wanita dari sisi ini. Kenapa? Yaitu tadi lagi-lagi sebabnya itu gara-gara tontonan, gara-gara cerita kawan, gara-gara ajakan orang, dan lain sebagainya, godaan-godaan. Kau ngapain di rumah aja? Macam-macam kadang-kadang. Nanti kalau kau diceraikan suamimu apa? Kau bisa apa? Gak punya penghasilan, gak tahu kerja, segala macam. Susah nanti kamu gitu. Dan lain sebagainya. Betul, itu di satu sisi betul. Ada kejadian-kejadian seperti itu. Tapi yakinlah dengan firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakinlah dengan firman Allah Ta'ala ini, kalau menghindari ini dasarnya adalah takwa kepada Allah Ta'ala, yakinlah permasalahan yang dihadapi pasti akan diberikan solusi oleh Allah Ta'ala. Yang ada kenapa terkadang kita itu diberikan musibah, diberikan keburukan, karena dosa sendiri. Dosa-dosa yang kita belum bertaubat, atau kita tidak mau beristighfar, dan lain sebagainya. Itu yang sebab turunnya musibah. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, masa ada si wanita soleha kemudian suaminya ingin punya wanita soleh lalu terjadi diceraikan istrinya ini? Enggak lah, payah. Zaman sekarang cari wanita soleha kayak ibu-ibu ini kan payah ya. Soleha bu, insya Allah. Insya Allah ini kan susah zaman sekarang itu. Susah zaman sekarang. Ngumpulin ibu-ibu di pengajian kayak gini kan lebih gampang ngumpulinnya di mall kan? Lebih gampang di mall ngumpulin ibu-ibu, belanja-belanja di sana daripada di pengajian. Begitu, memang zamannya ini sudah banyak keburukan di sana. Maka ini harus diketahui. Kalau di sana ada ajakan-ajakan untuk keluar rumah, untuk apalagi sampai seperti itu ya, ingin mencari tambahan misalnya, ini adalah godaan dari syaitan. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas seorang wanita itu yang pokok adalah rumahnya, itu tugas pokoknya. Bagaimana selama suaminya berangkat keluar dari rumah, itu dia tenang meninggalkan rumah itu. Pasti dijaga oleh istrinya, hartanya dijaga, rumahnya dijaga, anak-anaknya dididik itu. Seorang ibu itu sukses kalau anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Kalau suaminya menjadi suami yang soleh, itu ibu itu dikatakan sukses. Jadi bukan ketika dia sudah punya jabatan, jadi presiden dia, jadi direktur dia, pengusaha sukses dia. Yang sering kita dapati justru perempuan-perempuan yang sukses di permukaan dari sisi dunianya, rumah tangganya hancur. Hancur. Dia terkenal menjadi public figure. Ternyata apa? Berseteru dengan suaminya. Anak-anaknya gimana? Kena narkoba dan lain sebagainya. Banyak yang seperti itu. Karena apa? Itu tadi perannya tidak dia maksimalkan. Peran seorang wanita. Maka fokuslah. Wanita itu sebenarnya fokus untuk bagian di rumah. Dia harus punya. Sebenarnya kan ngurusin rumah aja sih menurut saya sudah capek. Capek, yakinlah. Anda pun pernah ngerasain kok. Ngurusin rumah itu waktu istri melahirkan, dia nggak bisa apa-apa. Semua sama awak itu terasa, rupanya capek jadi istri itu ya. Jadi ibu-ibu itu capek, nggak sanggup juga. Kadang laki-laki pun nggak sanggup. Siap nyuci,
ini lagi bersihin rumah lagi, belum siap ini kerjaan yang ini lagi, anaknya kayak gini lagi. Capek, saya akui itu Bu. Udah pernah soalnya, udah pernah ngalami posisi kayak begitu, jadi nggak berani macem-macem ngomong istri. Artinya kalau ditanya, kau kerjaannya apa gitu kan? Tanya kerjaanku apa? Justru perempuan itu yang kerjaannya pasti, laki-laki kadang malah nganggur kan gitu kan. Kalau suami-suami begitu libur kerjanya, libur dia kan, libur dia paling di rumah tidur-tiduran, golek-golek, ya kan segala macam. Istrinya mana belum tentu kan, tetap aja bangun pagi, tetap aja nyiapin sarapan, tetap aja bersihin rumah, tetap aja ngurusin anak-anak, nggak ada kata libur. Ya, jadi memang begitu Allah Ta'ala punya berikan peran masing-masing, berikan peran masing-masing dengan hikmah yang Allah Ta'ala tentukan untuk masing-masing baik laki-laki maupun perempuan. Tapi perempuan tadi itu seperti kita katakan, perasaan dominan yang Allah Ta'ala berikan kepada perempuan itu untuk mencurahkan kasih sayang untuk keluarganya. Dialah sumber ikon untuk sebuah kasih sayang itu ya uminya, ibunya. Kalau ibu saja tidak bisa mencontohkan kasih sayang itu seperti apa, lalu dari mana lagi anak-anak itu bisa dapat contoh kasih sayang? Dari bapaknya nggak mungkin, lebih garang lagi bapaknya katakan. Dari siapa jadi? Ya itulah terkadang anak-anak kemudian cari kawan, cari ya yang lawan jenis dan lain sebagainya, karena dia nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya di rumah, khususnya dari ibunya. Anak laki-laki itu kalau ibunya udah sayangnya pas untuk anaknya, nggak akan dia pacar-pacaran di luar, itu nggak akan ada, ya kan? Karena ibunya udah cukup baginya untuk tumpangan sebagai seorang wanita. Ya. Seorang wanita pun nggak akan ada anak perempuan terjerumus dalam pacaran di luar gitu kan dengan laki-laki lain, mudah ditipu dengan laki-laki lain. Kalau di rumah itu dia ibunya memberikan pendidikan yang bagus. Artinya peran seorang wanita itu seperti apa? Nggak akan mudah itu. Maka ini kembali lagi kepada tugasnya masing-masing ya. Tugas kita tidak saling kemudian enaklah jadi laki-laki, enaklah jadi perempuan. Kita nggak dalam rangka begitu. Kita nggak dalam rangka kemudian kan dulu waktu lahir saya kalau mau lahir jadi laki-laki ya, saya kalau lahir nanti mau jadi perempuan ya, kan nggak ada requestan begitu. Allah Ta'ala jadikan aja lahir laki-laki, lahir perempuan, ya sudah. Tinggal kita menapaki diri bagaimana masuk surga dengan caranya laki-laki dan bagaimana masuk surga dengan caranya perempuan. Kita katakan hal terburuk lah Bu ya kan. Kita katakan hal terburuk menjadi seorang wanita kemudian yang katanya di luar itu ditindas, direndahkan, dianiaya, segala macam terjadi. Berapa tahunnya paling itu dia rasakan? Ya, berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, meninggal kok. Tapi kalau kita bisa bayangkan bagaimana tertekannya Asiyah, istrinya Fir'aun itu. Gimana tekanan yang ada pada dirinya. Dia seorang wanita yang beriman, sementara dia dengan terpaksa harus punya suami kayak Fir'aun, yang di mata kepalanya sendiri dia kadang saksikan bagaimana kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun, tapi dia nggak bisa keluar dari cengkraman Fir'aun. Itu sakitnya gimana itu Asiyah waktu itu. Makanya karena cobaan yang begitu berat dan dia sabar di jalan itu, Asiyah tergolongkan wanita terbaik di dunia ini. Karena cobaannya nggak main-main Bu. Ya seburuk-buruknya suami ibu-ibu kan nggak kayak Fir'aun kan. Apa iya dia kayak Fir'aun? Enggak kan? Enggak lah. Kalau ada kok masa iya? Enggak lah, saya yakin enggak. Suami ibu-ibu ini masih kalangan laki-laki yang baik-baik, cuma punya kekurangan. Nah itu saja benar. Sebenarnya pada dasarnya dia banyak kebaikan, tapi dia juga punya kekurangan. Itu sajanya. Dan seburuk-buruk yang kita alami di dunia ini paling berapa lama? Kita capek-capek kayak gini, sabar beribadah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Berapa lamanya paling? 60 tahun. Kalau dengan umur yang sekarang udah tinggal sikit lagi kan? Sikit lagi udah game over kita Ustadz. Walaupun kita kan nggak tahu siapa duluan ini. Ini kita nggak tahu rangkanya siapa duluan di antara kita. Tapi ala kulli hal untuk mengingatkan kepada kita, mungkin senestapa-nestapanya kita di dunia ini, sesakit-sakitnya kita di dunia ini sebentar, daripada tidak sabar dengan kondisi ini lalu melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah Ta'ala, justru malah disiksa di sana selama-lamanya. Kan lebih sakit lagi, lebih menderita lagi. Cukuplah kalau memang bahasanya begitu ya. Kalau bahasanya
harus menderita, cukuplah penderitaan itu hanya di bumi ini saja. Akhirat jangan lagi. Makanya tetap bersabar terus dengan apapun yang menimpa kita. Mungkin punya suami kayak bagaimana, mungkin punya anak-anak kayak gimana, mungkin punya lingkungan kayak gimana, mungkin kondisi ekonomi seperti apa. Sudah itu diterima menjadi bagian takdir Allah Ta'ala. Yang penting bagaimana menghadapi suami, anak-anak dan selainnya. Semua itu dihadapi dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Itu saja kuncinya. Seandainya orang pun bermaksiat menzolimi kita, jangan kita zolimi orang. Seandainya suami tidak menunaikan haknya kepada kita, jangan sampai kita abaikan hak dia. Jika anak-anak tidak menunaikan kewajibannya kepada orang tua, yang penting kewajiban orang tua kepada anak sudah tertunaikan. Intinya itu saja. Jadi nggak perlu kita kemudian iri kepada yang lainnya. Karena kalau iri-iri seperti itu juga tidak membuatkan tidak merubah kondisi menjadi baik, tidak. Kita katakan enak laki-laki, enak perempuan segala macam, nggak ada untungnya juga. Karena pada nyatanya kita memang sudah dilahirkan dalam kondisi berbeda. Begitu ya ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Ini sampai jam berapa biasa? Jam 3 kan? Setengah 4 sampai asar. Setengah 4 ya. Kita habiskan sampai setengah 4 ya, biar nggak ada pertanyaan. Karena masih panjang ini. Pertanyaan nanti sama Ustaz Permana aja. Kemudian wanita ini digoda dengan apa? Tidak ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala. Tidak ridho. Digoda agar tidak ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala. Contohnya apa? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat 119. Allah Ta'ala berfirman, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, menjadikan mereka hanya berangan-angan saja, dan menyuruh mereka untuk memotong telinga hewan-hewan ternak mereka, kemudian menyuruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Ayat ini yang terakhir tadi, mereka diperintahkan atau diperintahkan oleh syaitan untuk merubah ciptaan Allah Ta'ala itu. Yang sering kita dapati sekarang adalah tidak bersyukur dengan fisik yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, ya kan? Sehingga muncul operasi plastik lah, operasi ini itu, yang penting nggak mau dia hidungnya kayak begini, dioperasi, dirubah. Nggak mau dia alisnya kayak begini, dirontokin alisnya, ditanam yang baru. Nggak suka dia dengan apanya lagi, dagunya begini, pipinya begini, dan lain sebagainya, sehingga membuat dia mengganti yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ini kena ancaman tadi. Ini dia orang yang sudah tertipu oleh bisikan syaitan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallahul washimatul wal mustawshimat wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallahi ta'ala. Allah Ta'ala melanat para wanita yang mentato dirinya dan yang minta ditato. Allah Ta'ala melaknat wanita yang mencukur habis alisnya. Alisnya itu dicukur habis untuk dilukis dengan yang baru. Dan kemudian Allah Ta'ala melaknat wanita-wanita yang merenggangkan giginya demi kecantikan, di mana mereka merubah ciptaan Allah Ta'ala. Kalau kondisinya memang tidak normal, ya, misalnya katakan terlahir sumbing, kemudian diperbaiki agar tertutup tidak sumbing, itu nggak masalah. Misalnya terlahir dengan bentuk gigi yang tidak normal, sehingga dia melakukan terapi untuk kembalinya kepada normal. Kalau untuk normal-normal begini nggak masalah. Misalnya juga ada kan misalnya orang yang alisnya itu nyatu, wah, sehingga kalau jadi perempuan kayak begitu mungkin nampak serem lah. Nampak serem kali, alisnya nyatu, tebel lagi gitu kan. Nggak apa-apa, agak dikerok sedikit untuk bisa
kembali seperti manusia pada umumnya. Kalau kondisinya seperti itu, kondisi dia yang tidak seperti manusia secara normal, ya kan ada juga bukan kadang-kadang wanita yang kumisnya lebat, kan gitu. Itu ya dicukur, jangan jangan dibiarin, malah dipiara. Nanti jantan ibu-ibunya. Ya kan? Ada juga kan yang punya hormon kemudian jenggotnya pun tumbuh. Ya itu memang diobatin. Kalau bisa ada obat yang mematikan sel-sel permanennya ya bagus. Karena memang kodratnya wanita nggak berkumis, nggak berjenggot. Itu, kalau itu nggak masalah. Hanya dalam rangka mengembalikan ke kondisi normal, tapi bukan dalam rangka merubah karena tidak bersyukur. Nah ini yang nggak pas. Ini yang nggak pas. Sudahlah, Allah Ta'ala ciptakan kita begitu, ya sudah. Apalagi sudah ada sosok suami yang mencintai dan menyayangi, ya sudah. Kan gitu. Udah laku lah istilahnya. Udah laku kok. Ngapain lagi mikir-mikir ini dan itu? Suaminya juga nggak komplain. Suami juga nggak komplain. Ya sudah, diterima saja. Ngapain lakukan ini dan itu? Apalagi biayanya juga gede. Efek sampingnya juga kadang sangat berbahaya. Resikonya tinggi. Nah ini kan tuh apa? Sudahlah. Kalau masuk surga nanti jadi bidadari kok. Tenang aja. Yang penting pastikan masuk surga dulu gitu. Pastikan dulu masuk surga. Jangan takut masalah ini dan itu. Di surga nanti jadi bidadari. Tenang. Bahkan lebih cantik daripada bidadari yang sekarang sudah di surga. Lebih cantik lagi, tenang. Kayak anak bisa cantik Ustadz? Bisa lah. Masa nggak bisa? Orang dokter kecantikan aja bisa nyulapnya kok gitu. Masa Allah Ta'ala yang lebih maha kuasa nggak bisa nyulap kita? Walaupun tanpa merubah wajah ya. Nggak mungkin lah wajah kayak gini kemudian diganti pakai wajah lain. Tuh nggak ada yang kenal. Wajahnya tetap ini dan mudah dikenali orang. Tapi cuma ditambah ini, tambah itu, kurang ini, kurang itu, sehingga jadilah dia sempurna fisiknya. Itu gampang bagi Allah Ta'ala. Nggak usah pikir ibu-ibu, tenang itu. Yang penting sekarang disyukuri apa yang ada, ya kan gitu. Paling suaminya kan nyuruhnya, dek banyak-banyak olahraga lah, nyemilnya udah banyak, ya olahraganya juga banyak lah, agar ya pertumbuhan badan itu ya. Bener loh Bu ya, kadang begitulah. Namanya dalam rangka kan biar menyenangkan suami kan. Kalau memang suaminya udah mulai komplain dengan berat badan, dengan bentuk badan, itu sadarlah. Ya kan? Dia udah mulai komplain nih, dia udah mulai agak-agak ngomong nih. Bercandanya udah mulai serius nih kan gitu. Nah, cobalah olahraga tiap hari, apa yang bisa memperbaiki bentuk fisiknya kan gitu, atur lagi makannya. Kan untuk kebahagiaan sama-sama juga kan gitu. Ibunya lebih sehat, suami pun lebih sehat pikirannya gitu. Nggak kemana-mana pikirannya kan gitu kan. Kalau sama istrinya udah cukup kan udah cukup dia. Begitu ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini jangan sampailah gara-gara ingin terlihat cantik lalu mengorbankan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya cantik itu adalah saat wanita itu punya akhlak mulia. Itu kan cantik sesungguhnya. Mau cantiknya kayak apalah gitu kan, artis inilah begitulah. Tapi kalau kemudian omongannya itu nyakitin orang, tingkah lakunya tidak tahu sopan santun, apa cantiknya lagi kalau udah kayak gitu Bu? Udah nggak ada lagi cantiknya itu. Kalaupun dinikmati sesaat, tapi untuk jangka panjang, enggak lah, enggak ada. Ya, laki-laki walaupun suka dengan wanita yang berparas cantik, tapi kalau akhlaknya buruk, itu temporal saja, sebentar aja itu, dalam jangka waktu sebentar sudah. Tapi kalau akhlaknya yang baik Bu, susah lah, susah. Ini pengakuan seorang laki-laki nih ya. Susah Bu berpaling. Kalau udah dapat istri yang masya Allah, awak pulang, dia tampilannya bagus, ya kan? Segen itu bawaannya bukan nggak mau ya. Kalau ditanya maunya masih mau, tapi segen sama dia tuh. Sungkan awak mau nambah kalau kayak gini ceritanya gitu kan. Sungkan Bu, asli sungkan. Mau minta izin tuh sungkan ya. Kira-kira kalau dia tanya, apalagi sih kurangnya Bang? Nah itu udah payah jawabnya itu. Apalagi yang kurang Bang? Badanku, aku udah olahraga tiap hari. Hah? Anak-anak, udah punya kita anak-anak. Ekonomi kita udah cukup kita Bang. Kan gitu. Abang kurang apa lagi coba lah. Apalagi ditengok istrinya rajin sholat sunnahnya pun dikerjain, rajin puasa, baca Qurannya merdu. Aduh itu sungkan Bu, bener sungkan.
nggak berani macam-macam tuh suaminya. Itu sebenarnya kuncinya di situ, Bu. Jadi bukan masalah hidungnya harus mancung, pipinya harus gimana, alisnya harus gimana, itu nggak nomor sekian itu. Tapi kalau nengok akhlak istrinya tuh sudah begitu, rumah bersih, anak-anak bagus, ya kan, dia mengelola rumahnya bagus segala macam, udahlah. Tunduk, Bu, tunduk suami itu gampang tuh. Ibu minta apapun aman itu. Itu pengakuan seorang laki-laki, Bu. Tapi ya nggak tahu kalau ada yang berbeda ya. Begitu ya Ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kemudian di antara yang dilancarkan oleh syaitan kepada para wanita adalah suka menunda kebaikan. Ya, suka menunda kebaikan. Kita tahu kita semua butuh amal soleh ya. Kita butuh amal soleh untuk diizinkan oleh Allah Ta'ala, diridhoi oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Kita butuh banyak amal soleh untuk masuk surga. Dan ibu juga akan tahu, Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya mayoritas isi neraka itu adalah perempuan. Nah itu kan ibu kita sudah sama-sama dengar, bukan dari kalangan laki-laki. Itu mayoritas isi dari neraka nanti perempuan. Dan Nabi SAW juga sudah memberikan clue bagaimana perempuan itu agar tidak masuk ke dalam neraka. Apa itu? Sebab mereka mendustakan kebaikan suaminya. Nah, itu, coba itu berusaha. Janganlah sesekali sampai terucap atau merasa suaminya itu tidak ada baik-baiknya sama sekali. Padahal nggak ada orang yang buruknya itu dari 0 sampai 100 atau dari A sampai Z itu 0 semua tuh, apa betul-betul buruk semua kan, enggak. Tentu ada sisi-sisi baiknya, masih ada. Kemudian juga ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, Nabi SAW menyebutkan untuk banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak bersedekah untuk tidak termasuk ya, tidak termasuk wanita yang dimasukkan ke dalam neraka. Makanya Masya Allah sekarang itu nampak kok beda infaknya bapak-bapak dengan ibu-ibu tuh, kalau kajian tuh beda. Kami kan punya tim panitia kajian juga kan. Tanyalah tim-tim itu, mana yang lebih mudah untuk berinfak? Apakah kalangan ibu-ibu atau kalangan bapak-bapak? Itu ibu-ibu sepakat di panitia manapun. Itu bersyukur, berarti banyak ibu-ibu yang sadar dengan kebutuhannya untuk bersedekah. Karena itulah salah satu faktor yang bisa membuat dirinya terbebas dari neraka. Itu bagus sekali. Kesadaran itu sudah mulai muncul ya, karena kan juga ibu enak aja keluarin, nanti pulang tinggal, Pak habis mau belanja, kok habis aja, infak aku Pak, itu yakin nggak komplain suami, infak kode ya. Butuh berapa lagi? Yakin nggak terlalu komplainnya, kalau untuk infak nggak komplain, tapi kalau beli baju katanya, beli perabot inilah katanya, agak susah nanti ya. Jadi lebih enak, lebih mudah ibu-ibu kan ya, artinya kan penopangnya suami, jadi banyaklah, mudah-mudahan tidak. Kalau bapak-bapak perhitungan asli itu perhitungan, buka dompet itu pikir untuk istri, untuk anak, untuk ini, yang mana yang mau dikeluarkan untuk infak itu mikir tuh. Ya begitu, karena tanggung jawabnya banyak. Kalau ibu-ibu kan peduli amat, uang belanja kan dia juga nanti yang menuhin. Itu enaknya gitu. Jadi banyak-banyak itu tadi, banyak-banyak bersedekah, dan janganlah sampai termasuk wanita yang kufur terhadap kebaikan suaminya. Nah, di sini ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah taswif. Suka menunda-nunda amal soleh. Makanya setiap ada niat untuk beramal langsung lakukan. Jangan besok-besok, jangan nanti-nanti. Begitu ada niat lakukan. Ini contoh misalnya nih kan, terkadang karena ibu-ibu sholatnya di rumah, banyak nantinya. Antarlah siapkan dulu cuciannya, siapkan dulu masaknya. Yang lagi tidur, baru tidur siang kan, udah ajan dia gitu kan. Baru siap nyuci, baru siap masak, baru tergolek bentar, ajan dia. Nantilah tuh kan gitu kan. Nah ini hati-hati dengan kondisi-kondisi seperti itu. Kita kan tahu sebuah sabda Nabi SAW yang menceritakan tentang kondisi kita kalau sedang tidur. Bahwasanya setan akan mengikat buhul di mata kita. Mengikat buhul pada diri kita ya, itu bahwasanya apa, setiap buhul 3 ikatan itu setiap kali dia terbangun akan ada bisikan, waktunya masih panjang, lanjutkan tidurnya. Coba siapa yang
pernah terbangun malam lah, tidak ada bisikan itu. Yakin semua ada, yakin semua ada. Bangun, masih jam 3 misalnya kan, masih jam 3 setengah 4 nanti masih bisa lah, tidur lagi. Bangun lagi setengah 4, alah kok tanggung lah jam 4 aja nanti tidur lagi. Udah jam 4 pun, alah udah tanggung, udah mau ajan. Banyak kan kayak begitu kan, jadinya nggak qiyamul lail. Bangun juga begitu, aduh masih ngantuk-ngantuknya dan segala macam. Itu memang seperti itu, dan itulah taswif. Makanya disinilah kita untuk menempah diri ya. Apalagi ibu kan sholatnya di rumah. Kalau laki-laki mungkin agak ada dorongan lebih kuat gitu, paksaan lebih kuat. Karena apa? Harus berangkat ke masjid kan, itu kan harus berangkat ke masjid. Begitu azan langsung bangkit kan gitu kan. Kalau enggak nanti ketinggalan. Nah, kalau ibu-ibu kan nggak ada beban. Nah, apalagi terkadang mohon maaf pasca haid. Nah, itu bisa cobaannya berat kali itu. Karena selama ini seminggu nggak mikirin itu lagi gitu kan, mau tidur aja, bangun jam berapa suka-sukaan gitu kan. Apalagi lagi libur, anak nggak sekolah, suami nggak kerja, udah lanjut terus gitu kan. Itu kadang selesai haid langsung kayak ada sesuatu yang dimulai dari awal lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi memang begitu, salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sebagaimana pernah ditanyakan ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, maka jawabannya adalah as-salatu ala waktiha, yang terbaik adalah sholat tepat pada waktunya. Maka itu minimal, kalau yang sunnah-sunnah kita masih belum bisa rutin, tapi minimal yang wajib itu harus tepat waktu, minimal tepat waktu. Itu dia, subuh selesai azan, suami ke masjid, ibu pun wudu, sholat di rumah. Sholat zuhur juga begitu, asar dan seterusnya. Jadi minimal yang wajib-wajib itu betul-betul dipenuhi ya. Kemudian berikutnya, para wanita itu digoda untuk bersikap boros. Beli baju nggak siap-siap, ya kan? Beli tas banyak kurang banyak, sepatu kalau nggak 10 pasang nggak nyaman, dan lain sebagainya ya. Ada sepatu khusus untuk undangan, sepatu khusus untuk ke rumah kawan, sepatu khusus olahraga, sepatu khusus untuk jalan-jalan, sepatu khusus untuk arisan. Waduh, sepatunya saja udah makan space di rumah. Nah, ini hati-hati Bu. Allah Ta'ala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadir itu ya saudara-saudaranya setan ya. Ya, maka inilah perlu diperhatikan. Ya, terkadang kan begitu. Ya betul, fitrahnya Ustadz, mau gimana lagi, ibu-ibu suka punya baju yang bermacam-macam, suka punya, ya pokoknya aksesorisnya lah. Aksesorisnya itu bermacam, boleh, asal jangan kelewat batas. Jangan kelewat batas. Ya. Ya nggak betul juga lah, masa satu ruangan dibeli hanya khusus untuk baju dia aja. Ini kan udah berlebih Bu, sampai 60 pasang. Jadi kalau pakai satu-satu pun nunggu 60 hari baru mutar ke yang awal lagi. La ilaha illallah, yang bener aja. Yang bener aja kayak begini nih itu kan. Itu baru pakaian untuk keluar rumah, belum lagi baju dalam rumahnya lagi. Semplak di rumah. Itu lemari enggak. Cobalah diperhatikan ya. Bukan enggak boleh ya, artinya berpakaian yang bagus. Nabi SAW berkatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya jika Allah Ta'ala sudah memberikan kepadamu nikmat, maka tunjukkanlah nikmat itu kan. Nampakkanlah nikmat itu. Nah, maka boleh, silahkan. Kalau memang punya biayanya, beli baju yang lebih nyaman, lebih enak dipakai, ya kan? Bukan alasan sombong ini, memang butuh pakaian yang seperti itu. Apalagi kan tadi itu kan harus tertutup, maka cari kain yang tak panas, ya kan? Lebih adem dia. Nah, masalah, walaupun mungkin harganya, yang penting terbayar lah gitu kan. Jangan pula gara-gara itu nyicil 10 tahun nggak siap-siap. Nah, ini kan nggak bagus. Jadi begitu. Tapi janganlah berlebihan ya. Tas-tas silahkan, sepatu-sepatu silahkan, ini dan itu silahkan. Yang penting jangan berlebihan. Taulah
kadarnya seperti apa yang dia butuhkan. Dikatakan berlebih itu kan kalau sudah melewati batas kebutuhannya. Kita makan, kan tahu kita kapan kita berlebihan makan. Saat kita sudah kenyang tapi masih mau ngunyah lagi, ya itu sudah berlebihan. Pakaian juga begitu. Saat sebenarnya sekian jumlah pakaian itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Kalau mau ditambah harus ada yang keluarin. Nah, gitu. Komitmennya begitulah. Saya cuma 10 pasang aja lah, gitu kan. 10 aja, 10 pun kadang aja itu. 10 aja lah. Tapi komitmen, kalau mau beli tambahan maka harus keluarkan tentunya, sedekahkan yang lama, sedekahnya. Karena mungkin ya sama ibu-ibu lama, baju sudah lama, tapi bagi orang kan masih baru kan gitu, masih cantik kan gitu kan. Jadi ya asal ya nggak koyak-koyak, nggak udah lusut gitu, enggak, masih layak pakai, kasihkan ke orang. Begitu janji sama suami, bang, beli 3 keluar 3, ya kan, beli 4 keluar 4. Lebaran ini berapa? Lebaran biasa berapa setel, Bu? Nah, paling sedikit lah, paling sedikit aja, paling sedikit. 3 setel cukup. Aduh, ngeri ya, budget lebarannya ngeri berarti ini. Bersetel-setel kalau udah lebaran. Jadi itu ya, ala kulli hal jangan berlebihan. Boleh. Apalagi khususnya pakaian untuk di rumah, ibu-ibu untuk bersama suami, bersama anak-anak, ya tampilnya yang rapi lah, di depan anak-anak, di depan suami yang tampilnya beda. Beda kalau lagi ngulinya ya jangan disamakan ya. Kalau dalam rangka mau nyuci, mau masak, punya seragam sendiri nyuci masak, silahkan. Tapi saat duduk-duduk sama suami, saat duduk sama anak-anak, janganlah baju nyuci tadi bawa duduk-duduk sini lagi kan. Udahlah bau tadi cucian itu kan, bau habis masak lagi tadi. Begitu ya. Silahkan kalau untuk punya pakaian-pakaian seperti ini silahkan. Selama sesuai dengan kebutuhannya. Ada 2 lagi, singkat aja ya. Kemudian banyak godaan yang menimpa para wanita adalah susah minta maaf. Ya, susah minta maaf walaupun terkadang memang salah itu betul salah, tapi harus suaminya atau anaknya minta maaf. Nggak boleh aku salah. Undang-undang di rumah ini nomor 1, ibu nggak pernah salah. Ya, ingat tuh anak-anak. 1, ibu nggak pernah salah, istri tidak pernah salah. Nomor 2, kalau istri bersalah, kalau ibunya salah, balik ke nomor 1 lagi. Kesian kali. Padahal apa? Padahal bunyi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Inginkah aku kabarkan kepada kalian wanita-wanita penghuni surga? Gambaran mereka adalah al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiha allati idza addat aw udhiyat ja'at hatta ta'khudha biyadi zawjiha thumma taqulu wallahi la azuqa ghamdan hatta tarda. Iginkah aku kabarkan wanita yang dimasukkan ke dalam surga? Ciri-ciri mereka itu adalah wanita-wanita yang penuh kasih sayang, wanita-wanita yang banyak keturunan, dan wanita-wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Artinya dia betul-betul sayang kepada suaminya. Bukti sayangnya ini apa? Jika suaminya marah, apakah kesalahan itu disebabkan dirinya sendiri atau disebabkan kesalahan istrinya, maka perilaku istri adalah dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, lalu mengatakan, demi Allah, aku tidak bisa tidur sampai engkau ridho terhadap diriku. Ini dia. Justru malah dalam hadis ini perempuan, Nabi SAW memberikan posisi untuk menetralisir permasalahannya. Ya. Terkadang walaupun suami yang salah, Bu, dia yang keliru, awak yang disalahin. Dia yang salah, awak disalahin. Tapi begitulah. Karena tadi itu kan perempuan ini posisinya punya perasaan yang lebih lembut ya, daripada laki-laki. Maka fungsinya di rumah tangga termasuk adalah untuk menetralisir toksin ya, untuk menetralisir racun-racun yang masuk ke dalam rumah. Sehingga
Kalau cuma ingin cari siapa yang salah, membuktikan siapa yang salah, toh enggak menyelesaikan permasalahan. Justru malah ego yang akan muncul. Udahlah, mengalah, katakanlah begitu. Dia yang salah, udahlah awak minta maaf bang, minta maaf. Kalau tadi membuat kita berantem, tadi buat kita adu mulut, ya sudah awak minta maaf, gitu kan. Janganlah gara-gara ini awak dimarahin. Sudah. Ini Masya Allah. Inilah yang kata Nabi SAW, ciri-ciri wanita penduduk surga. Berat bu ya? Memang berat lah. Mana ada, susah zaman sekarang. Berat sekali minta maaf itu. Jangankan perempuan ya, laki-laki juga sama. Sebenarnya laki-laki juga sama. Minta maaf itu bukan hal yang ringan. Itu butuh mental baja itu untuk minta maaf atas kesalahan. Ya, kalau suami ke istri apalagi, karena dia posisinya kepala rumah tangga, gengsinya tinggi, lagaknya tinggi gitu kan. Nah, kalau ibu-ibu ke suami, kalau dia yang salah, dia pula yang salah. Tapi ya sudah ya. Artinya sebenarnya secara umum lebih disarankan untuk saling memaafkan secara umum. Tapi ini karena anak ngomongnya sama ibu-ibu, saya ngomong ibu, maka ibu-ibu netralisir saja keadaan. Sudah minta maaf saja kepada suami, walaupun sebenarnya mungkin dia yang salah, tapi ya sudah terima keadaannya begitu. Mudah-mudahan dengan begitu membuat keadaan lebih baik lagi, ya sudah. Gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi diantaranya kadang apalagi kalau dia yang salah, ya ibu yang salah, nggak mau minta maaf. Suaminya pun nggak mau memaafkan, ngambek boleh bu? Ngambek-ngambekan suami istri boleh? Nggak cakap nih, boleh? Hah? Boleh nggak? Ya 3 hari aja ya, 3 hari, nggak boleh lebih itu. 3 hari, nggak boleh. Kalau lebih dari 3 hari, suaminya nikah sama perempuan lain. Ya nggak boleh lah. Tapi ala kulli hal janganlah sampai terjadi seperti itu, karena gimana pun ya kita sama-sama sadar ya kan, laki-laki perempuan dijadikan pasangan oleh Allah Ta'ala karena memang sebenarnya cocok. Sebenarnya memang cocok. Tapi kami beda karakter Ustadz. Suami saya begini ya, karena beda karakter itulah disatukan sama Allah Ta'ala untuk mengisi kekurangan di sini diisi sama yang sini, kelebihan yang sini diberikan ke yang sini. Itu memang saling mengisi, dibuat beda itu kan. Kalau suami istri sama-sama karakternya nggak enak juga kan gitu kan. Hambar habis-habisan itu rumah tangganya, hambar habis-habisan karena sama aja, gitu aja dia, nggak ada apa ya, bumbu-bumbu kehidupannya kurang. Tapi justru perbedaan itu yang membuat ya salah satunya tadi agar kita punya amal sabar. Ada catatan dalam amal perbuatan kita itu ibadah sabar dari itu kan enak. Sabar aja menghadapi suami kayak gitu, itu pahalanya ngalir terus bu. Dia yang salah, dia yang ngomel, awak yang harus minta maaf ini. Tapi yakinlah selama ibu sabar seperti itu dari awal sampai selesai, pahala nggak putus-putus dicatatkan untuk yang bersabar ini. Begitu ya sudah, mengharap pahala saja. Pahala saja dari Allah Ta'ala. Kalau ngarap dari manusia kecewa bu. Ibu mengharap berlebihan kepada suami, ibu akan kecewa. Sebagaimana begitu sebaliknya, suami terlalu banyak berharap kepada istri akan kecewa. Karena manusia hanya bisa memberikan kekecewaan. Cuma Allah Ta'ala yang bisa memberikan kesempurnaan. Cuma Allah Ta'ala yang bisa memenuhi semua kehausan kita, itu cuma Allah Ta'ala yang bisa. Maka alih-alih kita berharap kepada suami, berharap kepada istri, mending kita berharap kepada Allah Ta'ala. Tingkah lakunya kayak begitu ya sudahlah, dimaafkan, didoakan, mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Ta'ala, ya sudah. Diterima, sudah menjadi bagian takdir Allah Ta'ala. Kenapa dulu diterima lamarannya, sekarang udah jadi suami istri. Dulu cinta kali kayaknya, sekarang kenapa ribut? Ya sudahlah kan gitu. Itu sudah menjadi bagiannya. Kemudian yang terakhir ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, godaan yang ditimpakan oleh syaitan adalah kemudian menjatuhkan harga diri suami. Itu dia. Ada yang disampaikan dalam sebuah hadis. Ya. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau bersabda, "Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha aw 'abdan 'ala sayyidihi." Bukan termasuk golongan kami seorang yang menipu seorang wanita sehingga memusuhi suaminya, atau dia kemudian seorang budak memusuhi tuannya.
Artinya pertama, apakah dari perilaku wanita itu sendiri kemudian menyebabkan perilaku itu dia merendahkan suaminya? Apa mungkin karena suaminya tingginya lebih rendah dari dia, misalnya begitu? Apakah mungkin jabatan suaminya di pekerjaan lebih bawah daripada istrinya? Macam-macam sebabnya, macam-macam sebab. Atau suaminya dari kalangan orang biasa-biasa saja sementara dia dari kalangan orang kaya, misalnya begitu. Sehingga ini memicu dia merendahkan suami. Ini hati-hati. Ya, objek-objek seperti ini, sebab-sebab seperti inilah yang akan menghancurkan, yang dihembuskan oleh iblis sehingga menyebabkan rumah tangga itu tidak akan bertahan. Itu dia. Ketika seorang wanita merasa rendah kepada suaminya, apalagi itu tadi dia bekerja di luar. Tadi kan mengabaikan tentang pekerjaan di luar, sehingga ternyata penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Aduh, udah. Apalagi utang suaminya dia yang bayarin. Oh, udah. Ini rumah atas namaku, mobil atas namaku, sepeda motor atas namaku. Hah, apa yang atas namamu di sini? Nggak ada kan bang? Pergi kau dari sini. Wah, ini kawan dah. Ini udah parah. Ini udah parah namanya. Ya. Nggak begitu ya. Maka berusahalah mencari posisi agar ibu-ibu itu tetap hormat kepada suami. Contoh nih, misalnya contoh. Ada nih pasangan suami istri cerita, begitu dia. Istrinya juga bekerja, istrinya juga punya penghasilan. Tapi penghasilan dia ini nggak pernah dia pakai untuk dirinya sendiri. Lebih khususnya apa? Kalau dia minta jajan, dia lebih suka minta jajan tuh dibelikan suami. Minta beli baju tuh suami yang beliin. Apa mau kebutuhan pribadi dia sampai beli pulsa pun suami yang beliin. Padahal duitnya lebih banyak lagi tuh. Kalau dia mau beli pulsa, sampai gembung pun HP ini bisa gitu kan. Dia bisa, tapi dia ingin tetap merasa bergantung kepada suaminya gitu. Agar dia tetap ada merengek-rengeknya sama suami, bang, belilah baju bang, belilah baju bang. Padahal kalau dia mau, walah ku cashkan hari ini pun bisa. Tinggal kirim. Kukes kan, tapi dia nggak mau, dia ingin tetap suaminya lebih dia dihormati. Begitu kadang-kadang ya. Jadi berusahalah mencari perilaku. Kemudian yang kedua adalah hati-hati dengan bisikan luar. Yang bisikan ini terkadang kemudian menjatuhkan marwah suami, sehingga kemudian punya pandangan yang rendah kepada suami sendiri. Ini hati-hati sama orang-orang yang seperti itu. Harus paling tidak nggak usah didengerin cakapnya. Kalau nggak mau, kalau bisa dihindarin, nggak usah jumpa orang-orang yang seperti itu. Karena itu tadi, ini akan memicu keretakan dalam rumah tangga ya. Begitu sekalian ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib, ini ya poin-poin yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini ya, terkait hal-hal yang godaan yang dilancarkan oleh syaitan untuk kaum wanita. Maka tentu kita dengan segenap kekuatan kita yang penuh dengan kelemahan sebenarnya, kemudian keterbatasan ilmu yang ada pada diri kita, tentu yang paling utama adalah memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala agar dilindungi, agar dimudahkan untuk menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tanpa taufik dari Allah Ta'ala, tanpa perlindungan dari Allah Ta'ala, kita susah, berat. Ini semua akan menjadi perkara yang berat tanpa kemudahan dari Allah Ta'ala. Maka kita tidak putus-putus untuk mengharapkan kemudahan dari Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala selalu lindungi kita dimanapun kita berada, dan menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan ilmu dari Allah Ta'ala sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.